Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai ini memasuki episode ke-109 dengan tema strategi pembaruan Islam transformatif. Saya mencoba untuk menawarkan atau menyajikan strategi pembaruan Islam yang mungkin berhasil manakala syarat-syarat yang diajukan terpenuhi. Tawaran strategi pembaruan Islam itu berusaha dirumuskan sesederhana mungkin, namun tetap melibatkan banyak pihak yang terkait. Tawaran itu adalah merombak pola hidup, merombak pola pikir, merombak pola sikap, dan merombak pola kerja. Yang pertama adalah merombak pola hidup. Rinciannya antara lain bahwa umat Islam, terutama tokoh-tokohnya, perlu merombak pola hidup yang sifatnya mengalir menjadi pola hidup yang dirancang secara sistematis. Umat Islam harus merombak pola hidup yang boros menjadi pola hidup yang hemat, sebab dengan demikian seseorang mampu menabung sebagai modal juga dalam mengembangkan perekonomiannya. Selanjutnya seseorang perlu atau harus merombak pola hidup bermewah-mewahan menjadi pola hidup yang sederhana. Seseorang perlu melakukan perombakan kesukaan pada penampilan menjadi kesukaan pada substansi. Seseorang atau umat Islam perlu merombak pola hidup konsumtif menjadi pola hidup produktif. Dan umat Islam juga perlu bahkan harus merombak pola hidup hedonis menjadi pola hidup yang humanis dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang saya sampaikan itu semuanya adalah contoh-contoh perombakan pola hidup yang mendorong supaya umat Islam bisa hidup lebih sejahtera dalam mewujudkan kebahagiaan baik di dunia dan sebagai pengantar nanti bisa mengawal pada kebahagiaan di akhirat, yaitu sebuah kehidupan sejahtera, kehidupan yang disinari dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya, demi menyelamatkan mereka dari ketersesatan hidup. Yang kedua adalah merombak pola pikir, yang rinciannya juga cukup banyak, meskipun saya dalam hal ini hanya memberikan satu contoh-contoh semata yang bisa dikembangkan oleh siapapun yang memiliki keseriusan dan kapasitas. Yang pertama adalah merombak pola pikir normatif menjadi pola pikir epistemologis. Kan dengan pola pikir epistemologis itu mengawal kita untuk berlatih mengembangkan ilmu pengetahuan lebih luas lagi, kemudian mengembangkan peradaban, dan lebih luas lagi mengembangkan kebudayaan yang positif. Kemudian berikutnya merombak pola pikir konservatif menjadi pola pikir adaptif selektif, sehingga pola pikir ini bisa mengikuti terus-menerus terhadap perubahan perkembangan zaman, tetapi secara selektif, artinya yang baik yang diikuti, yang tidak baik ditinggalkan atau bahkan dicampakkan. Kemudian merombak pemikiran yang mengutamakan kebiasaan menjadi pemikiran yang mengutamakan terobosan baru. Jadi maksud saya adalah bagaimana merombak pemikiran-pemikiran yang selama ini hanya sekedar menjadi rutinitas, menjadi keterulangan, menjadi kebiasaan yang kita nilai kurang kondusif dalam memajukan
peradaban dan kebudayaan Islam diubah menjadi pemikiran yang menekankan pada pencarian dan penyajian terobosan-terobosan baru sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Kemudian berikutnya adalah merombak pemikiran dogmatis menjadi pemikiran kritis. Dengan model berpikir kritis itu banyak sekali hal-hal yang kita peroleh, baik menyangkut ilmu pengetahuan, peradaban, wawasan, dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang berpikir kritis, apalagi orang-orang yang telah menjalankan tindakan kritik terhadap konsep teori bangunan ilmu, kebijakan, dan lain sebagainya, itu modalnya dua. Pertama, modal terkait dengan objek yang dikritik, yang kedua modal terkait dengan tawaran yang disajikan. Karena itu pemikir-pemikir kritis itu biasanya memang produktif. Kemudian merombak pemikiran pasif menjadi pemikiran aktif, inisiatif, kreatif, yang diharapkan bisa mengawal kemajuan peradaban Islam. Kemudian merombak pemikiran kejayaan Islam masa lalu menjadi kejayaan Islam masa depan. Artinya merombak model berpikir yang hanya bernostalgia terhadap kejayaan Islam masa lalu, kita rombak menjadi model berpikir yang berupaya keras mewujudkan kejayaan peradaban Islam di masa depan. Kemudian berikutnya adalah merombak kebiasaan berwawasan lokal menjadi kebiasaan berwawasan global. Kita itu dalam hal pemikiran, wawasan itu dituntut secara global, walaupun dalam hal tindakan bisa saja kita melakukan secara lokal. Apalagi era globalisasi, bahkan era digitalisasi yang aksesnya banyak sekali untuk menyerap informasi dari berbagai belahan dunia. Karena itu, bagaimana kita bisa memberikan wawasan yang bisa kita distribusikan ke berbagai dunia juga. Kemudian merombak wawasan yang terikat aliran atau mazhab tertentu menjadi wawasan yang bebas bertanggung jawab. Karena ini dalam zona akademik itu tidak bisa dipagari, hanya wawasan-wawasan yang diikat oleh mazhab tertentu, yang diikat oleh aliran tertentu, yang diikat oleh kepentingan tertentu, ya hasilnya pasti tersempitkan, hasilnya kurang bermanfaat, bahkan kadang-kadang bisa menimbulkan kefanatikan. Rumpun yang ketiga adalah merombak pola sikap. Rinciannya antara lain merombak sikap pasif menjadi dinamis, sebagaimana pesan dari Muhammad Iqbal maupun para pembaru lainnya. Kemudian merombak sikap pasrah pada nasib menjadi sikap bergerak menciptakan kehidupan baru. Sedapat mungkin, terutama bagi para sarjana, para cendekiawan muslim, para tokoh agama, para ulama, ini sangat dianjurkan untuk menciptakan kehidupan baru, dalam arti kehidupan baru yang lebih positif, yang lebih menjanjikan, yang lebih memberikan solusi terhadap problem-problem kehidupan. Kemudian berikutnya merombak sikap ketergantungan pada orang lain menjadi kemandirian. Untuk menyongsong terwujudnya sikap kemandirian itu perlu berlatih melepaskan diri dari ketergantungan pada orang lain, perlu berlatih, perlu mengerahkan keberanian untuk menunjukkan sikap kemandirian kita di hadapan banyak orang, termasuk juga di hadapan atasan kita. Berikutnya merombak sikap konsumtif menjadi produktif.
sikap konsumtif menjadi pengawal terhadap kebangkrutan, sementara sikap produktif menjadi pengawal terhadap kebangkitan, kemajuan, kejayaan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau selama ini masih bersikap konsumtif, segera mungkin untuk dirubah, ditransformasikan menjadi sikap produktif. Berikutnya, merombak sikap reaktif menjadi inisiatif antisipatif. Meskipun upaya menjawab munculnya tantangan itu tidak salah, tetapi ada model sikap yang lebih bermanfaat dari itu, yaitu sikap inisiatif dan antisipatif. Bisa juga sikap ini mendahului zamannya. Artinya belum muncul gejala itu sudah dilakukan tindakan-tindakan yang berupaya menjawab terhadap bakal kemunculan suatu gejala. Kemudian berikutnya, merombak sikap melestarikan ilmu pengetahuan menjadi mengembangkan ilmu pengetahuan. Di kalangan umat Islam itu didominasi oleh sikap bagaimana melestarikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, tetapi tidak berani mengembangkan ilmu pengetahuan itu karena dianggap itu bukan tugasnya, dianggap itu hanya menjadi tugas para mujtahid mutlak. Sementara para mujtahid mutlak sudah meninggal dunia. Karena itu, kalau ini diteruskan, maka peradaban Islam menjadi mandek. Sehingga tradisi atau sikap melestarikan ilmu pengetahuan itu harus kita naikkan lagi, kita sempurnakan untuk mengembangkan, menjadi tradisi yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya adalah merombak kebiasaan menunggu perintah menjadi kebiasaan memulai berkreasi dan sebagainya. Kalau kita jadi bawahan, biasanya memiliki karakter menunggu perintah atasan, maka sebaiknya sikap menunggu perintah itu kita lakukan perubahan positif, yaitu menjadi kebiasaan memulai berkreasi. Dengan demikian, maka menjadi penyokong terhadap tumbuhnya peradaban Islam baru yang mencerahkan. Kemudian rumpun yang keempat adalah merombak pola kerja, yang rinciannya antara lain merombak kebiasaan banyak ngomong menjadi kebiasaan banyak kerja, merombak kebiasaan serba menuntut upah menjadi kebiasaan berprestasi, merombak kebiasaan kerja ala kadarnya menjadi kebiasaan menampilkan hasil kerja yang terbaik, merombak pola kerja yang mengandalkan otot menjadi pola kerja yang mengandalkan akal, merombak kerja yang ikut orang lain menjadi kerja merintis sendiri, merintis aktivitas kerja yang baru. Kemudian merombak kebiasaan bekerja dengan lembek menjadi kebiasaan bekerja dengan keras. Semua ini menjadi pilar juga dalam mendukung, memberikan kontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam yang dicita-citakan umat Islam. Selanjutnya, untuk mewujudkan perombakan pola hidup, pola pikir, pola sikap, dan pola kerja itu perlu melibatkan banyak pihak. Proyek perombakan ini sedapat mungkin mendapat dukungan dari pemerintah, karena pemerintah memiliki pengaruh yang besar di samping keuangan yang besar. Bahkan pemerintah mensponsori, sehingga program-programnya banyak beririsan dengan perombakan tersebut. Harusnya mendapat dukungan juga dari key peoples, tokoh-tokoh kunci seperti ulama, guru bangsa, cendekiawan muslim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengusaha, mubalek, artis, budayawan, LSM, narasumber, motivator, tokoh politik, media cetak, media massa, media elektronik, dan lain sebagainya. Semakin banyak yang terlibat secara aktif mensosialisasikan perombakan pola hidup, pola pikir, pola sikap, dan pola kerja itu,
semakin efektif, semakin berkekuatan. Akhirnya proyek perombakan tersebut harus mendapat penyaluran juga yang kondusif, yaitu melalui kegiatan pendidikan, pengajian di masyarakat, khotbah-khotbah di masjid, sponsor, iklan, radio, televisi, surat kabar, media sosial, internet, buku, majalah, jurnal, novel, dan semua saluran yang memungkinkan bisa dilalui, maka dimanfaatkan untuk mengubah mindset masyarakat menjadi mindset perombakan. Jadi pola pikir masyarakat yang disebut dengan istilah yang terkenal yaitu mindset ini menjadi sasaran bidikan, sasaran garapan untuk ditransformasikan agar masyarakat memiliki mindset perombakan. Dengan begitu insya Allah kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam itu dapat segera diwujudkan. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.